Shalom dan selamat pagi semua buat Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa sekali lagi di kebaktian online Gereja Baptis Tawau. Wah, kami sudah tidak sabar lagi ingin bersama-sama dengan Anda semua di dalam beribadah memuji Tuhan kita yang hidup dan menikmati firman Tuhan yang bakal disampaikan oleh hamba-Nya yang diutus buat kita semua. Sebelumnya, mari kita semak beberapa hal yang saya ingin kongsikan bersama-sama dengan Anda semua. Seperti biasa, bagi Anda yang mau menunaikan tanggung jawab, mari kita semua boleh memberikan persembahan dan juga persepuluhan. Boleh terus melihat account number dan juga bank yang tertera di awal kebaktian tadi, melalui online transfer atau ke mesin deposit tunai di bank yang telah dinyatakan sebentar tadi. Biar kita terus memberikan dengan hati yang penuh kesyukuran, karena Dia lebih dahulu memberkati kita semua. Amin. Beberapa minggu yang lepas, kami ada menyampaikan tentang pemberian kasih yang boleh disalurkan berupa uang ringgit ataupun bahan makanan. Terima kasih kami ucapkan buat semua jemaat Tuhan yang sudah mengulurkan bantuan, dan untuk pengetahuan kita semua, pengagihan makanan telah pun kami jalankan. Dan jemaat yang menerima ingin mengucapkan jutaan terima kasih, dan mereka sangat bersyukur dan diberkati dan merasa sangat diperhatikan. Syabas buat kita semua, karena inilah yang seharusnya menjadi pengabdian buat kita sebagai jemaat Tuhan, yaitu saling menolong, saling memperhatikan, dan saling membantu jika ada yang memerlukan. Pihak gereja masih mengalu-alukan pemberian kasih dari jemaat sekalian. Jika ada dari kita semua yang mau membagi berkat untuk jemaat yang memerlukan. Minggu lepas kita juga ada mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah buat jemaat-jemaat dari berbagai tempat. Kami sangat terujah dengan respon yang saudara-saudara berikan, dan ini lebih membuat kami yang melayani diberkati lewat respon positif yang Anda berikan. Ada juga beberapa feedback yang kami terima dari beberapa individu, dari dominasi gereja di tempat lain, yang juga hampir setiap minggu mengikuti kebaktian online kita. Puji syukur yang tidak terhingga buat kesempatan di waktu pandemik ini. Ramai yang bisa diberkati lewat persekutuan yang kita jalankan setiap minggu. Sekali lagi, terima kasih jemaat sekalian. Oh ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang memerlukan doa, yang punya bahan doa, yang ingin kita doakan, boleh terus nyatakan di type di chat box sewaktu kebaktian, atau boleh berhubung dengan EJK gereja ataupun pendeta kami agar kami bisa melayani saudara di dalam doa. Saya percaya dalam keadaan sekarang ini lebih banyak bahan doa yang ingin kita doakan. Akhir sekali, seperti yang kita sedia maklum, keadaan ataupun situasi ketika ini masih lagi di tahap yang membimbangkan. Kami ingin mengimbau kita semua agar terus mematuhi peraturan-peraturan keselamatan yang disarankan buat kita semua. Terlebih lagi apabila kita semua tidak pergi ke tempat-tempat yang penuh sesak, tempat keramaian, dan jangan keluar rumah jika tidak perlu. Baiklah, mari kita memulakan pembacaan kita. Kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 yang berbunyi seperti berikut. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari jemaat, kita sama-sama bacakan ayat ini lagi agar menjadi kekuatan buat kita semua, yang terdapat dalam Roma
pasal 12 ayat yang ke-12 yang berbunyi seperti demikian. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Stay safe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi kepada jemaat seluruh dunia, seluruh dimanapun jemaat berada pada saat ini. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulakan acara ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bertenang, kita mau masuk dalam doa, biar Tuhan bekerja di dalam diri kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa, pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan kami. Engkau tahu kekurangan-kekurangan kami, ya Tuhan. Bahkan Engkau terus mau memakai kami di dalam perencanaan-Mu, ya Tuhan. Di dalam pelayanan-pelayanan-Mu. Pada pagi ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau menyerahkan negara kami, keadaan politik di dalam negara Malaysia ini, Tuhan. Biar Tuhan pada saat pagi hari ini, Engkau memakai Perdana Menteri, menteri-menteri yang Engkau telah sediakan buat kami, ya Tuhan. Apapun perencanaan-Mu terhadap mereka, biar Tuhan mereka dapat menstabilkan terutamanya ekonomi kami, begitu juga dengan segala penyakit-penyakit yang menyerang negara Malaysia ini, ya Tuhan. Biar pada saat ini, ya Tuhan, Engkau pakai Menteri Kesehatan, Tuhan, untuk mau menabur segala kebijaksanaannya untuk memulihkan keadaan kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat hari ini, biar Tuhan, Engkau mendengar segala sakit penyakit yang menyerang jemaat-jemaat-Mu, ya Tuhan, bahkan jemaat kami di Gereja Baptis Tawau ini juga, Tuhan, yang dalam penyakit COVID yang mereka alami pada saat ini, Tuhan. Kami tidak dapat menjangkau mereka, tapi kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Biar Engkau urapi, Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa penyembuhan itu, ya Tuhan. Biar mereka dapat kesembuhan sepenuhnya daripada Engkau dan hanya Engkau saja. Kami terus berdoa pada saat ini, pelayanan-pelayanan-Mu dimanapun mereka di pelosok dunia ini, Tuhan, yang sedang bekerja keras untuk membantu Engkau sesuai dengan rencana-Mu. Biar Tuhan Engkau pakai kami satu persatu. Biar Tuhan Engkau percukupkan segala keperluan-keperluan dan kekurangan-kekurangan, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perpuluhan yang akan disalurkan daripada jemaat untuk menolong pelayanan-pelayanan di gereja, ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberi, ya Tuhan, pada saat pagi hari ini. Biar kami terus dapat diberkati daripada apapun yang kami lakukan sesuai dengan rencana-Mu. Biar kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Tuhan, pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan waktu indah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, ku
Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan.
Kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh
Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang memenuhi setiap ruang tempat kami duduk dan beribadah. Engkau menguasai tempat keadaan kami hari ini. Biarlah Engkau Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Berfirmanlah hari ini, perdengarkanlah suara-Mu untuk kami. Dan apa yang kami dengar suara Tuhan. Apa yang kami melihat wajah Tuhan yang menyinari kami. Hadirat-Mu hadir di tempat kami, memenuhi dan menyentuh hati kami. Jamalah kami Tuhan dengan kekuatan, jamalah kami Tuhan dengan pengharapan, jamalah kami Tuhan hari ini dengan penghiburan, sukacita yang daripada Tuhan. Kuatkan hati kami, teguhkan hati kami, dan kami siap mendengar firman-Mu pada pagi ini. Biarlah Engkau Tuhan menyatakan apapun kehendak-Mu untuk kami. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati kami semua. Dari awal kami mendengar firman-Mu hingga akhir kami mendengar firman-Mu. Sempurnakan semuanya apa yang kami hamba-Mu katakan. Tetapi kami yakin Tuhan yang berbicara untuk kami pada pagi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Selamat pagi dan selamat beribadah dimanapun kita berada hari ini. Tuhan bersamamu, Tuhan menyertai-Mu, bahkan memberi hati yang baru dengan penuh sukacita, memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan pada pagi ini, terdapat di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Dan Abraham menemai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan disediakan. Jadi pada pagi ini kita melihat kunci firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama, yaitu Tuhan menyediakan. Nah, cerita ini panjang, tetapi kita fokus kepada ayat ini yang memberi kekuatan kepada kita adalah Tuhan menyediakan. Ada 2 kali dinyatakan dalam pembacaan ini. Yang pertama dia katakan Tuhan akan menyediakan. Dan kedua Tuhan menyediakan. Berarti Tuhan itu Maha Kuasa dan hanya Dia yang menyediakan apapun yang kita perlukan. Apapun yang kita rasakan bahwa di dalam hidup kita ini kita mau dipenuhi dengan keperluan ya, baik secara rohani maupun secara rohani, hanya Tuhan yang menyediakan, bahkan memberi apa yang kita inginkan. Nah, hari ini kita sama-sama melihat di waktu Tuhan menyediakan. Ya, waktu kita menunggu Tuhan menyediakan. Mungkin banyak cobaan, banyak tantangan, banyak masalah, banyak hal-hal yang mungkin boleh mengecewakan kita, dan mungkin kita rasakan putus asa, dan ada kalanya secara manusia kita mempersalahkan Tuhan. Namun hari ini saya mendorong kita semua, kita kembali kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan yang satu-satunya yang memberi dan menyediakan apapun yang kita perlukan. Firman Tuhan menjawab untuk kita semua, menjadi penghiburan untuk kita, kekuatan untuk kita bersama-sama pada pagi ini. Dan ada 3 hal yang kita akan renungkan bersama-sama, 3 prinsip yang harus kita pegang, ya, di mana Tuhan menyediakan apapun yang kita perlukan. 3 prinsip yang kita pegang, bahwa Tuhan menyediakan setiap yang kita perlukan menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita, tapi menurut apapun kehendak Tuhan. Dan prinsip yang pertama yang kita lihat bersama-sama, tetaplah
taat. Di ayat 1 hingga ayat yang keempat, saya harap kita akan membaca ayat ini sendiri. Di ayat 1 hingga ayat yang keempat, di mana menunjukkan bahwa Tuhan menyatakan, di mana dia berfirman kepada Abraham dan membuktikan Abraham taat kepada Tuhan. Nah, ayat yang kedua, dia katakan kepada Abraham, Abraham, ambillah anak yang kau kasihi. Ya, satu-satunya anak yang kau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah korban untuk Tuhan. Dan keesokan harinya, ya, di ayat yang kedua, dia katakan Abraham pergi. Ya, dia mempersiapkan semua perlengkapan dan membawa Ishak pergi ke tanah Moria. Nah, ini membuktikan bahwa Abraham taat mendengar firman Tuhan. Dia taat melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Nah, apakah pada hari ini kita benar-benar masih mentaati Tuhan di waktu pandemik ini? Kalau Abraham ya tidak taat kepada Tuhan, apa yang terjadi? Abraham tidak melihat pekerjaan Tuhan. Abraham tidak melihat sesuatu rencana-rencana Tuhan di dalam hidupnya. Kalau Tuhan sudah berfirman kepada Abraham, berarti Tuhan tahu yang terbaik untuk Abraham. Kalau Tuhan yang berkehendaki dalam hidup kita, berarti Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Kita amenkan ini. Ya, kita katakan amin. Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita boleh bayangkan pada hari ini, sekiranya di dalam kehidupan kita, ya kita menyelidiki, sekiranya pada musim-musim pandemik ini, ya Tuhan menghendaki untuk kita semua kehilangan segala-galanya, ya, kehilangan apa yang kita miliki. Nah, apakah kita masih setia kepada Tuhan? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih taat, taat berdoa? Apakah kita masih taat membaca firman Tuhan? Apakah kita masih taat merenungkan firman Tuhan? Apakah kita masih taat beribadah, ya walaupun secara online? Apakah kita masih taat di mana menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Itu adalah satu hal yang harus kita pikirkan dan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa pada hari ini kita perlu taat kepada Tuhan? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di mana dia menyatakan kepada kita semua, di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-10, di mana dia katakan bahwa Yesus yang sanggup turun ke dunia, merendahkan hatinya, taat sampai mati di atas kayu salib, yaitu supaya semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, mengapa Abraham taat ya sampai di akhir perjalanannya, sampai dia mau membunuh anaknya, tapi Tuhan sediakan itu untuk dia, dan di mana karena dia tahu kalau Tuhan yang sudah memberi Ishak di usia yang tua, dan pasti Tuhan juga akan menuntun dia dan akan menyatakan sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Dan mengapa dia taat? Karena dia tahu Tuhan membuat yang terbaik dan memberi yang terbaik dalam hidupnya. Nah, kalau hari ini kita mengalami seperti Abraham, marilah kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu di dalam ketaatan kita, Tuhan juga melakukan hal yang ajaib, menyediakan hal yang ajaib di dalam hidup kita. Dan prinsip yang kedua yang kita lihat bersama-sama, tetaplah berharap dengan iman. Nah, di ayat yang ke-8, ayat 5 hingga ayat yang ke-8, dan khususnya ayat yang ke-8, ayat 7 dan ayat yang ke-8, di mana Abraham mengharap dengan iman.
ada sesuatu terjadi pada waktu itu. Ya, mereka sudah sediakan kayu, mereka sudah susun, dan ada sesuatu yang ayat yang sangat mendorong saya, dan saya harap ini akan mendorong kita semua, di mana menunjukkan bahwa Abraham itu berharap dengan iman. Anaknya sudah melihat, ya bayangkan anaknya itu sudah angkat itu kayu dalam begitu perjalanan yang jauh dan sudah disediakan. Anaknya bertanya kepada Abraham, "Bapak, sudah ada kayu, sudah disediakan. Mana domba yang harus dikorbankan?" Bayangkan hati seorang bapak, ya, bila anaknya bertanya sedemikian dan yang sedang dikorbankan itu adalah Ishak. Dan dia berkata, Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan. Itu adalah sesuatu berharap dengan iman, belum terjadi, belum pasti, belum berlaku. Abraham katakan Tuhan menyediakan. Tuhan akan menyediakan. Nah, adakah pada hari ini kita mengalami pencobaan, pengalaman yang seperti Abraham? Nah, mungkin pada hari ini anak kita katakan, "Pak, saya mau ini, Mak, saya mau ini, atau saya mau ini, ya, Aki, Nek, saya mau ini." Nah, apa yang kita harus jawab kepada mereka yang meminta kepada kita dan bertanya kepada kita, apa yang berlaku, apa yang kita harus buat? Jika mereka mengatakan seperti itu, mungkin kita katakan, tunggu, nanti, karena kita sendiri tidak tahu apa yang kita harus beri, dan kita mungkin akan berpikir bahwa apa yang terjadi. Nah, hari ini kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin kita akan seperti Abraham. Kita katakan Tuhan akan menyediakan itu untuk saya dan kamu semua. Nah, itu adalah berharap dengan iman kepada Tuhan. Mungkin kalau bila kita ditanya seperti itu, mungkin kita akan marah, ya, karena kita tahu bahwa kita tidak dapat memberi apa yang diperlukan oleh anak ataupun cucu di hadapan kita. Tapi Yesus menjawab, Allah menjawab kepada kita semua, Dia akan menyediakan. Abraham berkata, Bapak rohani kita, Tuhan akan menyediakan. Hari ini, cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita, cara Dia memberi ataupun cara Dia menyediakan itu mungkin berbeza. Cara Dia menyediakan Abraham pada waktu itu karena Dia tahu keperluan Abraham. Di mana kalau Dia sediakan apa yang Abraham perlukan, yaitu domba, ya. Karena itulah menggantikan anaknya. Mungkin hari ini cara Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan itu tidak sama seperti Abraham. Dia mungkin tidak akan sediakan kita domba, tapi mungkin Dia sediakan ayam, ikan, ya, contoh. Dan mungkin Dia menyediakan itu menurut keperluan kita, ya, kepentingan kita, dan kehendak Tuhan. Walaupun mungkin itu kita mau, tapi kalau bukan kehendak Tuhan, mungkin Dia tidak akan memberi itu. Tapi Dia beri apa yang kita perlukan pada hari ini. Nah, cara Tuhan itu berbeza-beza yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi kasih Tuhan itu sama, ya. Dan kasih Tuhan itu tidak berubah dan tidak berbeza yang diberikan semua orang. Hanya mungkin peluang itu yang diberikan kepada kita agar kita melakukan untuk Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan ayat yang kedua, 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Satu persoalan dan satu pertanyaan. Siapa yang sanggup mencukupkan kita? Siapa yang memenuhi segala keperluan kita? Firman Tuhan menjawab, adalah Tuhan. Adalah Yesus satu-satunya yang sanggup dan yang memenuhi segala keperluan kita.
Kalau hari ini kita dicukupi, kalau hari ini Tuhan menyediakan untuk kita, dan kita mengatakan, oh saya tidak kekurangan, ini satu peluang untuk kita untuk berbagi kasih, memberi kebajikan kepada mereka yang memerlukannya, dan memberi apa yang terbaik untuk mereka yang sedang di dalam kesusahan. Tetapi sekiranya kita di dalam kekurangan hari ini, bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak peduli akan kita. Tapi Tuhan memberi peluang kepada kita untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam diri kita, bahwa janjinya Dia akan menyediakan dan memberi apa yang kita perlukan pada hari ini. Walau belum terlaksana, Abraham katakan Tuhan akan menyediakan untuk kita semua. Siapapun pada hari ini yang mengalami situasi seperti Abraham, mungkin berat untuk kita, tapi kita ingat bahwa Tuhan masih bersama kita. Teruskan perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan, semakin kita berharap, semakin kita dikuatkan, semakin kita diteguhkan, kita semakin berakar di dalam Tuhan. Bila kita sudah berakar di dalam Tuhan, akarnya yang penting ya. Dan bila kita berakar, dia akan bertumbuh dan menghasilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang membangun iman kita di dalam Tuhan. Ya, jadi pada hari ini, jika kita melihat bahwa kita tidak tahu perjalanan kita apa yang terjadi di hari esok, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Tapi hanya satu yang kita pegang, hanya satu yang kita simpan dalam hati kita. Tuhan menyediakan hari esok. Tuhan tahu hari esok, karena Dia pegang hari esok. Dia tahu. Dan dia katakan di hari esok Tuhan pun ada bersama dengan kita. Jika kita fokus dengan apa yang kita lihat, mungkin ya kita akan mengalami kekecewaan. Tapi saya mendorong kita, mari kita belajar fokus kepada pengharapan iman yang tidak kelihatan. Ya, satu hari kelak, satu harapan, keesokan harinya, semuanya akan baik. Mungkin ada jalan yang tertutup, mungkin banyak jalan yang tertutup, tetapi Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran, bukan kebenaran saja, jalan keselamatan, bukan jalan keselamatan saja, tapi Dia jalan berkat, pintu-pintu pemberian, pintu berkat. Dia katakan, aku akan membuka langit, dan aku akan mencurahkan ya berkat-berkat kepada kita. Dia adalah jalan untuk kita, hati kita yang menerima damai sejahtera. Dialah jalan yang memenuhi setiap yang kita perlukan pada hari ini. Jadi tetaplah berharap dengan iman. Nah, kunci yang ketiga yang kita lihat bersama-sama pada hari ini, yaitu tetaplah takut akan Tuhan. Nah, bukti Abraham takut akan Tuhan. Abraham melihat, fokus kepada firman Tuhan. Dia fokus kepada apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Ya, waktu dia membawa anaknya sampai ke tanah Moria, Abraham tidak bercakap satu pun perkataan. Dia tidak mengeluh. Dia tidak marah kepada Tuhan. Tuhan, ngapa satu-satunya anakku aku harus serahkan kepada Engkau, harus dikorbankan. Tidak ada lain lagi yang harus dikorbankan. Tetapi dia mendiamkan diri. Abraham diam bukan berarti dia bisu. Abraham diam bukan berarti dia mengalah dengan keadaan. Tetapi Abraham diam karena dia takut akan Tuhan, ya, yang berkuasa atas hidupnya,
yang berkehendak atas hidupnya. Dia menyerahkan kepada Tuhan apa yang terjadi. Dia takut akan Tuhan. Sekiranya dia marah pada waktu itu, mungkin kita boleh bayangkan apa yang terjadi. Sekiranya kita menghadapi seperti Abraham dan kita marah, kita mengutuk, ya pasti kita akan mengutuk, kita akan marah keluarga kita dan siapapun, ya. Tapi pada hari ini Tuhan memperingatkan kita di musim keadaan yang tidak stabil ini. Kita hidup takut akan Tuhan, tetap takut akan Tuhan. Dia menyediakan mungkin sangat sakit sebelum dia sediakan. Mungkin sakit untuk kita rasakan. Tapi berdiam dirilah di kaki Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-12. Di waktu Abraham ingin membunuh anaknya. Di mana dia mengatakan, Abraham. Ya, dia katakan, Abraham, jangan bunuh anak itu. Aku ketahui engkau takut akan Tuhan. Karena engkau tidak segan-segan memberi anakmu yang satu-satunya untuk aku. Ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan ketahui, maksudnya dia tahu apa yang ada di hati Abraham. Dia mengetahui apa yang ada di hatimu hari ini. Apa yang kau pendam, apa yang kau simpan hari ini. Bukan seharusnya kita berdiam diri, tidak datang kepada Tuhan. Tapi kita harus berdiam diri, berserah kepada Tuhan. Yang satu-satunya Allah yang kita takut, yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah, ada pelajaran yang kita lihat dalam ayat ini. Yang pertama, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, ya, jangan takut memberi yang terbaik untuk Tuhan. Memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu, berilah apa yang ada dengan kita. Jangan mengeluh kalau Tuhan berkehendak untuk kita membantu mereka yang di dalam kekurangan, di dalam yang memerlukan. Jangan marah, jangan persalahkan mereka bahwa hidup mereka susah. Tetapi lakukanlah dengan benar, dengan rasa takut di hadapan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dengan hati yang bersyukur akan menikmati penyediaan yang daripada Tuhan. Saya mengajak kita pada pagi ini. Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Tetaplah taat. Tetaplah berharap dengan iman. Hiduplah takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah pertolongan daripada Tuhan. Terimalah urapan berkat, penyediaan yang daripada Tuhan. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Terimalah kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa, hari ini, kalau ada jemaat kami di dalam kekurangan, bergumul dengan ekonomi, Tuhan, kami dikuatkan dengan firman-Mu. Engkau sediakan apa yang mereka perlukan. Engkau pakai setiap anak-anak Tuhan untuk membantu dan menolong. Dan kami berdoa, saat ini Engkau membuka jalan untuk mereka. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka perlukan setiap hari untuk rumah mereka, untuk keluarga mereka. Hiburkan mereka, kuatkan mereka Tuhan hari ini. Berilah apa yang mereka perlukan Tuhan. Berkarya di dalam keluarga anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini. Kalau mungkin hari ini kami berkecukupan, kami berdoa, pakailah anak-anak-Mu ini untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Memberi, membantu. Dan kalau ada yang sakit hari ini Tuhan, letakkan tangan kita di mana tempat yang sakit. Dan kita berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan kuasa bilur-Mu. Kalau ada yang sakit COVID, dijangkiti COVID pada hari ini, Tuhan, kami berdoa, mengalirlah hari ini. Sembuhkan setiap tubuh yang sakit. Kuatkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bekerja di barisan hadapan. Bertungkus lumus hari ini.
merawat anak-anakmu, menjaga anak-anakmu. Bapa, kuatkan mereka, mampukan mereka, lindungi mereka Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi Perdana Menteri pada hari ini. Beri dia hikmat dan kebijaksanaan untuk mengendalikan Malaysia. Biarlah Malaysia ini Tuhan dijaga Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Dengan kuasa bilur-Mu nyata memulihkan Malaysia ini, dunia ini, tempat kami. Dan kami berdoa pada hari ini. Hiburlah hati anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu. Kuatkan hati, kuatkan iman kami. Terus berharap kepada Tuhan. Terimalah kekuatan daripada Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.